Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Renhat Barus dengan 3 digit NIM terakhir 081 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman, mulai dari pengertian, tools atau software yang akan digunakan, dan proyek sederhana yang akan kita kerjakan nantinya. Algoritma dan pemrograman terdiri dari dua kata, yaitu algoritma dan pemrograman. Algoritma itu sendiri adalah otak atau logika di balik sebuah program, sedangkan pemrograman adalah alat untuk mengimplementasikan algoritma itu sendiri. Tanpa algoritma yang jelas, program itu tidak akan efisien ataupun tidak akan jelas. Dan begitu juga jika tanpa pemrograman, algoritma tersebut hanya akan menjadi konsep di atas kertas saja. Jadi dapat dikatakan bahwa algoritma itu adalah apa yang harus dilakukan, sedangkan pemrograman itu adalah implementasi atau cara bagaimana melakukannya. Rencana pembelajaran dalam praktikum algoritma dan pemrograman adalah yang pertama akan membahas mengenai dasar pemrograman, yang kedua akan membahas mengenai variabel, tipe data, dan operasi, yang ketiga akan membahas mengenai kondisional, yaitu logika if-else, yang keempat akan membahas mengenai list dan juga array, dan yang kelima akan membahas mengenai perulangan, baik itu loop, for, ataupun while, dan yang terakhir akan membahas fungsi. Tools atau software yang akan digunakan dalam mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman itu sendiri adalah Scratch dan juga Replit. Scratch sendiri merupakan salah satu software berbasis block programming, sedangkan Replit itu berbasis text programming. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pemrograman. Proses pemrograman itu sendiri terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama adalah proses problem to solve, atau menyelesaikan masalah atau tantangan itu sendiri. Yang kedua adalah algoritma, yaitu cara penyelesaian dari masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah proses pembuatan kode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini saya memiliki program algoritma pertama, yaitu masalah atau tantangan yang akan diselesaikan adalah mendapatkan username dan menyapa username tersebut menggunakan fungsi input. Cara menyelesaikan masalah atau tantangan atau dapat dikatakan algoritmanya, yaitu yang pertama adalah kita dapat menanyakan username-nya kepada user. Yang kedua, kita dapat mendengarkan responnya dan jawaban tersebut akan ditampung dalam variabel tertentu. Dan yang ketiga, kita akan menyapa orang tersebut dengan username yang diinputkan dengan metode print. Dan cara komputer menjalankan algoritma tersebut adalah membuat program baik itu menggunakan Scratch atau Python ataupun bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi tools, baik itu di Scratch maupun di Replit. Langsung saja. Yang pertama adalah untuk pembuatan akun Scratch. Teman-teman dapat mengunjungi URL berikut, kemudian klik tombol Join Scratch, dan mengisikan beberapa input field yang harus diisikan, seperti username dan juga password. Baik, di sini kita sudah berhasil membuat akun Scratch itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara membuat akun pada Replit. Teman-teman dapat mengunjungi URL berikut dan mengklik button sign up di sini, di pojok kanan atas.
Dan di sini saya akan membuat akun itu menggunakan akun Google saya. Oke, dan di sini juga saya telah berhasil untuk membuat akun Replit itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh kode program, baik itu di file Scratch ataupun file Replit. Di sini saya sudah memiliki contoh kode program dalam Scratch yang dapat teman-teman lihat di sini. Di Scratch itu untuk melakukan proses pengkodean dapat menggunakan blok-blok yang tersedia di bagian sidebar di kiri sini. Teman-teman tinggal drag and drop saja untuk dapat menggunakannya. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuat sebuah program yang dimana singkatnya program ini adalah program di mana program akan menanyakan nama kita, kemudian menyapa dengan nama yang telah diinputkan, kemudian menanyakan mengenai olahraga favorit, dan program akan mengatakan olahraga favorit kita sesuai dengan kita inputkan. Di sini terlihat beberapa blok. Yang pertama adalah dari blok event itu sendiri yang berwarna kuning, yang dimana tertulis when green flag click. Jadi ini merupakan salah satu blok yang paling penting dalam Scratch, yang dimana jika teman-teman klik button green di sini, program akan dijalankan. Kemudian terdapat blok bagian sensing, yaitu blok ask, yang dimana menanyakan nama kita sendiri. Dan blok yang ketiga adalah blok looks, yang dimana di sini program akan mengatakan hello dan mengatakan nama yang telah kita inputkan. Dan kemudian di sini juga ada blok control, yaitu wait sekian detik yang dapat dikustomisasi di dalamnya, dan selanjutnya blok yang sama yang seperti sudah saya jelaskan. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan mendemokan. Kita dapat mengklik button berwarna bendera hijau ini. Di sini program akan menanyakan nama kita siapa. Di sini saya akan mencoba mengetikkan nama saya sendiri, yaitu Reinhard. Di sini program menyapa kita dengan input yang sudah kita inputkan barusan. Saya menginputkan Reinhard dan program menyapa kita dengan hello Reinhard. Selanjutnya program di sini menanyakan olahraga favorit. Kita jawab misal futsal. Dan program akan menjabarkan inputan kita sebelumnya, yaitu mengenai olahraga favorit yang telah kita inputkan. Jadi simpelnya itu, ketika kita mengklik bendera hijau, maka program akan menanyakan nama kita sendiri, dan program akan berkata hello, dan dia akan menjabarkan atau mencetak sesuai dengan respon yang kita berikan pada saat program menanyakan nama kita sendiri. Kemudian program akan menunggu 1 detik, dan kemudian program menanyakan pertanyaan kedua, yaitu mengenai olahraga favorit. Dan program akan menunggu selama 2 detik, kemudian program akan mengatakan olahraga favorit apa yang telah kita inputkan. Jadi answer di sini merupakan jawaban yang kita masukkan dalam input field sebelumnya di saat program menanyakan, baik itu menanyakan nama ataupun olahraga. Ini adalah contoh implementasi dalam Scratch, dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses implementasi dalam bahasa pemrograman Python menggunakan Replit. Di sini dalam baris kode pertama terdapat import time, yang dimana import time itu sendiri adalah suatu baris kode perintah yang dimana kita mengimportkan suatu library yang sudah ada di dalam Python itu sendiri. Jadi import itu adalah
kata kunci untuk memanggil sebuah library yang ada, dan time itu adalah merupakan salah satu fungsi ataupun library yang sudah ada. Time itu sendiri merupakan salah satu fungsi ataupun modul yang ada pada default bahasa pemrograman Python. Selanjutnya pada baris kode ketiga, di sini saya memiliki satu variabel, yaitu bernama name, yang dimana variabel ini itu berfungsi untuk menampung pertanyaan yang dikeluarkan oleh program, yaitu what is your name menggunakan fungsi input. Selanjutnya di baris keempat, di sini terdapat baris kode di mana kita menggunakan fungsi print, yaitu fungsi untuk mencetak. Di sini kita akan mencetak hello, kemudian variabel name itu sendiri, yang dimana variabel name ini adalah variabel yang digunakan untuk menampung hasil inputan dari user pada baris kode yang ketiga ini. Kemudian pada baris kode kelima ada time.sleep dalam kurung satu tutup kurung. Ini memiliki arti di mana kita menggunakan modul time itu sendiri, yang dimana time ini merupakan nama modulnya dan sleep ini adalah merupakan salah satu fungsi yang dapat dipanggil dari modul time itu sendiri dengan parameter 1 detik. Jadi satuannya itu yang di dalam kurung ini dalam detik. Kemudian di baris kode ke-6 saya memiliki variabel bernama sport yang fungsinya itu menampung inputan user pada pertanyaan yang dikeluarkan oleh program, yaitu mengenai olahraga favorit. Kemudian di baris kode ke-7 saya juga di sini menggunakan perintah time.sleep selama 2 detik. Kemudian terakhir di baris kode 8 yaitu program akan mencetak apa yang sudah kita inputkan pada baris kode ke-6 ini. Di sini saya langsung aja mendemokan dengan cara mengklikkan tombol run di sini. Oke, di sini program menanyakan nama saya sendiri, yaitu pada baris kode ketiga. Kita ketikkan saja nama saya. Kemudian program akan mencetak apa yang telah kita inputkan. Tadi saya mau inputkan nama saya itu Reinhard, kemudian program mencetak hello Reinhard. Dikarenakan di baris kode keempat kita menggunakan fungsi print, yaitu fungsi hello berupa tipe data string, dan juga kita memprint atau mencetak variabel name yang sudah kita inputkan sebelumnya. Sepertinya tadi teman-teman di sini juga melihat bahwa ada jeda 1 detik pada saat program itu mencetak hello Reinhard, kemudian ada jeda 1 detik baru ia mencetak pada baris kode ke-6, yaitu menanyakan favorit sport kita. Kita inputkan contoh futsal. Oke, sebelum your favorite sport is futsal ditampilkan, terdapat jeda dikarenakan kita di sini menggunakan baris kode time.sleep, yang dimana kita di sini menggunakan library dari time menggunakan fungsi sleep untuk menjeda proses pencetakan dari program itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan program ini baik itu Scratch ataupun Replit Python ini program di mana implementasi algoritma dan pemrograman yang fungsinya itu adalah berupa fungsi input dan output, yang dimana program itu menanyakan sebuah pertanyaan, kemudian program akan menampilkan output sesuai dengan apa yang kita inputkan. Baik, selanjutnya di sini juga saya memiliki proyek sederhana, yaitu cooking pasta. Nah, pertama-tama dalam bagian program Scratch dapat kita lihat terdapat beberapa blocks elemen di sini. Jadi intinya program ini adalah program yang memberi tahu prosedur atau algoritma untuk memasak pasta. Kita langsung demokan saja. Kita klik green flag di pojok kanan ini, dan program akan menanyakan nama kita. Kita inputkan Reinhard. Hello Reinhard, here is how to cook pasta. Dan di sini program akan menjelaskan atau menjabarkan algoritma atau cara dalam memasak pasta tersebut. Seperti mulai dari boil some water hingga proses memasak pasta itu selesai. Jadi saya akan menjelaskan kode pada Scratch di sini. Yang pertama mengenai blok kode pada bagian events, yaitu when green flag click, yang dimana ini merupakan pusat dari program ini, yang dimana jika button ini diklik maka program di bawahnya akan dijalankan. Kemudian di blok yang kedua ada blok bagian sensing, yaitu menanyakan nama.
Dan yang selanjutnya ada block looks, yaitu akan menyapa kita sesuai dengan apa yang telah kita inputkan. Tidak lupa juga dia menambahkan kalimat here is how to cook pasta. Kemudian selanjutnya ada fungsi wait dan say hingga akhir, yang dimana wait ini adalah fungsi untuk menjeda program mencetak kata yang akan dicetak. Seperti contoh kasusnya jika pada Python itu menggunakan modul time, yaitu time.sleep, sedangkan di Scratch menggunakan blokade wait. Setelah itu program akan menjabarkan bagaimana cara memasak pasta itu sendiri. Selanjutnya saya akan mendemokan pada bahasa pemrograman Python dalam Replit. Sebenarnya tidak jauh beda dengan pemrograman sebelumnya. Di sini kita hanya menggunakan metode input dan output dan juga menggunakan library time untuk menjeda dalam proses pencetakan dalam program. Di sini langsung saja kita demokan. Baik, di sini program meminta kita untuk menginputkan nama. Kita inputkan nama kita. Hello Reinhard, here is how to cook pasta. Terlihat di sini terdapat jeda sebelum kalimat boil some water, dikarenakan kita menggunakan fungsi time.sleep berdurasi 3 detik. Kemudian program akan jalan seterusnya hingga baris ke-18, yang dimana program di sini itu menjabarkan bagaimana cara proses pembuatan pasta itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.